Ambil pensilnya sudah? Penghapusnya silakan disediakan. Taruh atas meja, kotak pensil taruh di lantai meja, jangan di atas meja. Sudah? Oke, sudah? Buka buku paket halaman 102. 102, posisikan bukunya yang benar. Duduknya yang benar. Bagaimana duduk yang benar? Posisinya. Oke, sudah? Posisinya sudah benar? Ya, Azhar sudah bisa tenang ya? Ya? Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita masuk pada bab, kita sudah sampai pada bab 7, yaitu aku dan keinginanku. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik kalian nanti mampu menceritakan kembali cerita yang dibaca di halaman 102 dengan judul Tabungan Beni. Nah, perhatikan PPT Ibu yang ada di papan tulis, ya. Jadi di depan kalian ini ada teks tentang tabungan beni. Nah, Ibu Sari akan sampaikan apa sih langkah-langkahnya yang harus kita lakukan nanti. Kita akan melihat, membaca bersama-sama dulu, ya. Setelah itu, atau kalian membaca dulu seperti biasa literasi 10 menit. Mau seperti itu seperti biasa? Oke, baik. Kita alih ya prosesnya. Membaca 10 menit dulu, masing-masing benar-benar membaca. Ya, 10 menit kalian akan membacanya. Setelah itu kita akan baca sama-sama teks tabungan beni yang ada pada papan tulis atau PPT yang sudah Ibu Sari sampaikan atau tampilkan di depan sini. Setelah itu nanti untuk kelompok Ibu Sari bagi ada 4 kelompok seperti biasa. Di tempat duduk ini sudah Ibu Sari bagikan. Jadi ada kelompok 1 bagian mereka nizam, kelompok 2 bagian matri, kelompok 3 hadir, kelompok 4 saya. Nah, sebenarnya Geo itu masuk kepada kelompok 1 Ibu. Uangnya itu kalian bisa berhemat. Jadi uangnya itu seandainya dikasih 10.000 supaya ada sisanya gimana? Ya, itu namanya berhemat. Separuhnya 5.000 ditabung, separuhnya 5.000-nya untuk jajan. Jadi kita harus berhemat, belajar dari kecil supaya kalau sudah besar, sudah kuliah nanti bisa menggunakan uangnya dengan baik, tidak boros lah. Nah, kita harus kasihan sama orang tua, apalagi kalau orang tuanya capek-capek kerja, menyekolahkan kita harus ingat jangan boros. Jadi kita harus berhemat tadi. Nah, yaitu dengan berhemat itu kita bisa menabung uang kita atau kita sisihkan uang belanja kita tadi ya. Jangan semua uang itu belanjain sampai habis. Pulang ke rumah lagi minta lagi sama orang tua. Jangan ngamuk-ngamuk sama orang tua ya. Kasihan orang tuanya. Ada anak-anak itu. Kalau nggak dikasih uang dia marah. Dia lempar barang. Ada nggak di sini seperti itu? Ada. Ya, berarti pintar semua ya. Nah, nggak boleh memaksa orang tua. Nah, minta uang dengan orang tua. Kalau sudah dikasih jajan itu digunakan sebaik-baiknya. Sisanya harus ditabung. Kalau uangnya itu lebih, kalau uangnya cuma sedikit, nggak apa-apa. Kalau ada uangnya cuma 2.000, 3.000 untuk jajannya, nah berarti tidak bisa disisihkan atau ditabungkan. Karena sekarang ini kan kita ada untuk menabung ya dari bank BNI, BPD. Nah di sini kan ada juga yang menabung. Kalau mau menabung lagi bisa dibuka nanti lagi ya, didaftar lagi bagi yang belum. Ini ada berapa orang yang nabung di sini? 5 kah? Ada 5 orang. Tapi
Tapi sebagian orang tua bilang nabung sendiri di rumah. Jadi diingat-ingat ya, karena kita ini perlu biaya untuk sekolah, makanya harus menabung. Sudah itu kita hemat dengan keperluan di rumah. Seperti apa? Seperti kita menggunakan lampu, kita menggunakan air. Nah, itu juga menghematkan ya. Nah, kalau kita menggunakan lampu di rumah, supaya hemat gimana caranya? Supaya hemat, supaya tidak banyak kita membayar PLN, membeli pulsa. Ayo, gimana caranya supaya berhemat? Ya, kalau lampu tidak digunakan, kita matikan ya. Jangan dari teras sana sampai dapur sana dihidupi semua lampu. Apalagi kalau sudah tidur, lampunya kita matikan. Paling ada satu atau dua aja lampu dihidup, itu namanya juga berhemat. Begitu juga tentang air, berhemat tentang. Nah, air ini gimana? Ayo. Ya. Untuk kelompok 4. Kelompok 4 ada Michael, Kelsa, Asifa, dengan Mondi. Semuanya, tapi Mondi tidak hadir. Untuk bahan dan alatnya, Michael membawa kertas karton, kemudian Kelsa membawa kertas origami dan lem. Asifa membawa lem putih. Tidak ada. Michael ada bawa lem putih. Ya, sudah. Nah, seadanya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin mengaku menggunakan program bahan yang masih kurang bisa untuk bahan dan alat kita sudah siap semua? Ya. Untuk kegiatan kita hari ini yaitu seperti yang telah Ibu beritahukan tadi, yaitu membuat poster peribahasa. Ibu sudah siapkan beberapa peribahasa di sini. Akan Ibu bagikan nanti per kelompok. Nah, ini pegang dulu. Masing-masing sudah punya contoh peribahasa yang nanti akan kalian buat di dalam kertas karton yang sudah kalian bawa. Ya, jadi ini adalah contoh peribahasa dan maknanya. Salah satunya Ibu akan bacakan. Sepandai-pandai tupai melompat, sekali waktu jatuh juga. Artinya, sehebat atau sepintar apapun seseorang, suatu saat bisa melakukan kesalahan juga. Nah, itu. Ini adalah poster contoh peribahasa yang nanti kalian buat atau bikin di kertas karton yang sudah kalian bawa. Jadi untuk pengerjaan ini kalian harus bekerja